39.000 bibitnya 1 kilo. Nanda ya? Iya, terus kemudian pupuknya nih 3 karung 9 ribuan, berapa itu Pak? Ini beda katanya dengan bibit yang ditanam Pak Untung. Bagus sekali bibitnya. Ini bagus ini ya. Tumbuhnya. Cara tumbuhnya rata ya teman-teman. Pupuk yang semacam ini kan Pak, pupuk semacam ini ditanam diberikan kepada apapun semakin tebal semakin bagus, karena ini yang ada sekam ini fungsi juga sekam ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman sehat dan semuanya sehat loh. Jadi kembali lagi bersama saya Info Channel ya. Aktivitas saya seperti biasanya ya. Di samping menghibur teman-teman, saya juga ingin melihat kondisi kebun warga saya lor. Jadi sekarang ini saya mau menuju ke kebunnya Pak Untung. Terus nanti kalau masih ada waktu kita menuju ke kebunnya Ibu Naning untuk melihat beliau yang sedang panen daun kacang tunggak lor. Nah sekarang ini saya lagi berada di kebunnya Bapak Untung ya. Kita akan melihat update kondisi terbaru dari kebun beliau. Sudah seperti apa ya? Saya sudah lama tidak pernah kesini lor. Oke teman-teman ya. Bagaimana keseruan videonya? Ikuti terus video saya, jangan di skip konco-konco. Oke teman-teman ya, sekarang saya sedang berada di kebunnya Pak Untung. Nah ternyata alhamdulillah beliau juga sedang panen kangkung. Mantap Pak. Terusnya pun boten ten ladang. Terusnya pun boten ten ladang. Lah ya terusnya pun boten ten ladang nane. Tapi kan namung dolan-dolanan mawon toh. Kasih macul kak? Oh ngoten. Nggih, nggih. Nggih. Jadi saya ketemu dengan Bapak Marto ya. Itu kebunnya yang di dekat kebunnya Pasar Kam. Ini jadi saya reviewkan sebentar ya. Ini kebunnya Pak Untung ini dekat dengan kebunnya Bapak Sarkam ya teman-teman. Tuh di depan sana kebunnya Bapak Sarkam. Setelah kebun ini lor, di sampingnya ada itu gubuk. Nah itu kebunnya Pak Sarkam. Jadi kembali ya, kita berada di kebunnya Pak Untung ya. Sekarang ini kurang lebih jam piro Kimang? Jam 8 pagi kalau tidak salah lor. Jadi Pak Untungnya juga ini kemarin sempat saya tanyakan di tempatnya Ibu Sauda, katanya belum panen, tidak punya panen. Ternyata orangnya panen juga lur ya. Nih, panen juga lur kangkung ya. Beliau ini kalau panennya sendiri terus. Ya, suami sayang istri nih teman-teman ini. Hanya beliau ini tidak pernah nanam banyak ya teman-teman. Pokoknya secukupnya. Bisa dibawa di pasar ya tiap hari. Ahlinya kemangi lor, tapi kemanginya sekarang sudah tidak ada ya. Sana itu rimbun sekali tuh sisa kemanginya ya. Ini orangnya sekali lagi yang belum tahu ini menggarap kebunnya sendiri ini. Kurang lebih nih ya, 1 hektar kurang 1/4 ya. Iya. Jadi makanya digarap sendiri, makanya sampai gak kau bergarap lur. Jadi beliau ini buri-buri tak tanami semua di sana. Yang di mana? Kalau itu tak. Oh, yang sana. Yang itu mulai digarap lur. Kemarin masih rumput. Ini aslinya diciri apa iki? Sing ndi, Mas? Di sing iki tak jene lombok, kan adane lombok. Oh, ngono. Jadi teman-teman di kebunnya Pak Untung ini ada tanaman kangkung ya, bayamnya. Terus kemangi tapi masih sedikit ya, masih kecil. Sudah tidak pernah merawat ya. Nah ini kangkungnya juga ini sudah sementara panen ya teman-teman. Nah nanti kalau Pak Untung ini bisa jelas ini kalau menjelaskan kangkungnya nih lur ini. Karena beliau itu ngitungi ya.
Tuh, kangkungnya juga alhamdulillah subur lur. Tidak kalah dengan kepunyaan Pak Sugeng, hanya beliau ini nanamnya tidak banyak ya. Paling cuman apa wih? Oh. Kemangnya sudah jelek kok kan enggak bisa ngerawat Pak. Kepala kan enggak bisa ngerawat. Kemanginya sudah tak kapar lur, enggak bisa ngerawat lur. Lah iku sampe diciri apa iku? Beda ya Mbak sama kemangi juga ambulan kemangi. Ini ambulan kemangi. Nah, ini beliau juga sepertinya mau dibibitkan ini kayaknya ini. Iya. Dibibit ya. Jadi beliau mau membibitkan bayam juga ini. Nah, ini ambulan. Nanti. Wes entek panenane. Pak. Nah, ini ambulan kemangi ya. Nah, ini ambulan kemangi lur ya. Ini bekasnya yang di itu satu bedeng dari 2 bedeng. Nah, ini sekarang sudah mulai diambur lagi. Ngambur lagi Pak. Nah, ini ngamburnya begini Pak. Ini sudah di traktor. Habis traktor digemburkan, langsung dihamburkan bibit, buangkan pupuk kandang seperti tutup pupuk kandang seperti ini. Nah, itu. Jelas lur ya. Itu jelas sekali. Loh ini loh Pak, mengenai saya dimain getoki kemangi kapan sudah nggak dirawat loh, layu udah mati. Nah, ini loh Pak, bisa dilihat. Jadi ini tidak dirawat lur ya, maka mati. Sudah terlalu banyak uangnya jadi dibiarkan. Enggak dirawat seperti ini, padahal kalau apa namanya enggak sampai berbunga Pak kayak begini. Bayangkan ini. Tuh. Tapi ini kan mau dijadikan bibit lagi ya? Nggak tahu Pak, nanti kalau ada terang kira-kira dibiarkan saja. Kalau ada terang bisa dibikin bibit juga. Kalau enggak dibabat saja. Ya enggak jadi babat saja. Ini berapa kali dipotong? Sudah 5 kali Pak diambil ini Pak. Masih begini nih coba bayangkan. Ya, sebenarnya masih bagus ya teman-teman, tapi ya itu. Bunganya sudah banyak Pak, nggak telaten. Banyak bunganya. Nggak telaten. Padahal kalau orangnya perawatannya full ya, sebelum berbunga begini harusnya kan dipetik-petik itu. Menurut beliau lur. Sudah dipetik. Tapi orangnya sendiri enggak ngelakoni kayak ini, enggak kelakon. Pak, dipetik baru dipupuk. Nah, kalau ini Pak masih bisa dirawat kembali ini karena baru 2 kali saya potong 2 kali ini. Nah, nanti maunya ketiga kalinya ini nanti ini bikin, kalau sudah seperti ini diurea kembali Pak. Diurea kembali, setelah diurea kembali buangkan pupuk kandang. Luar biasa lagi. Mana? Ini bisa 10 hari sudah bisa panen Pak. Berarti ini masih diharapkan untuk panen yang ini? Iya, kalau ini masih harapan untuk panen, masih bagus sekali Pak kalau ini. Belum bisa mupuk, nanti kayaknya sore nanti bisa baru mupuk. Tapi ya catatannya harus begini, harus dibuangkan urea dulu, setelah dibuangkan urea baru dipupuk kandang, buang pupuk kandang gitu. Jadi saya lihat ini kebunnya sudah mulai agak-agak bersih sedikit lur ya. Hampir banyak digarap ini. Lah sama mari, mek kanggungnya. Kanggungnya wis Pak, karek mek bayim tak ada itu. Tak mampu nih. Dapat 10 geni. Loh, endi bayim apa wis panen? Itu. Oh, sampean panen wae. Iya deh Pak, ke barengan baik barengan. Kangkung. Nah ini lor, ini tanamannya Pak Untung ini begini, paling 1 bedeng 2 bedeng, tapi ada terus ya. Ini nanti ini loh Pak, kangkung normal Pak. Tuh. Bagus Pak. Nah, nih bayamnya juga. Nah, ini sudah mau dipanen Pak ini Pak. Oh, berarti sampean panen sekarang. Lambat urea ya seperti ini. Ini kangkungnya ngambil berapa ikat, Lek? 100 ikat. 100 ikat. Sudah selesai? Sudah. Dari jam berapa sampean ke sini? Jam 6:30 tadi. 6:30? Iya. Oh, berarti kemarin belum panen ya? Kemarin enggak membawa kemarin. Harga kalau sampean kan langsung ke pasar berapa bawanya? 1,5 Pak. 1,5 saya ada di telepon tadi pagi 1,5. Oh, tapi sampean langsung ke pasar tapi tetap lewat anu ya? Lewat tengkulak juga ya? Ya tak berikan langganan namanya langganan. Berarti cek pasar turunkan gitu saja Pak, dibayar. Padahal lo kini 1,5 bereng. Iya. 5.000 Pak. 45.000. Di sini. 5.000 ada yang 1.000. Oh, gitu ya. Saya ngantar ke sana 1.500. Nah, ini teman-teman, ini kita sudah bisa ada gambaran ya kalau untuk kangkung ini separuh gile.
Nah, ini satu bedeng ini separuh nih, teman-teman ini. Bapak Untung, oh ora separuh, Lek. Masih lebih panjang ke sana. Ini sudah dapat 100 ikat ya. 100 ikat. Kemungkinan ini kalau 120 ini yang ini kayaknya 120 lagi ada ini kayaknya. 108 kayaknya tadi. Oh, ini 108. Berarti kurang lebih 220-an ada lagi. Insya Allah ya. Enggak pakai normal, Pak. Kalau normal itu bisa sampai 2,5. Iya, tapi ini kira-kira 208, 220 ada insya Allah ini. Nah, ini jelas ini. Jadi banyak yang nanya berapa biaya yang dikeluarkan untuk satu bedeng. Kita tanya orangnya langsung, Lor. Nah, bibitnya berapa, Pak? Sekarang satu. Ini sampai berapa kilo ini? Ini 1 kilo, Pak. Ini Nanda 88. Nanda 88 bibitnya itu 1 kilo 39.000. Itu tadi saya anggap 39.000 bibitnya 1 kilo. Nanda ya? Iya, terus kemudian pupuknya nih 3 karung 9 ribuan, berapa itu, Pak? 9 kali 3 berapa itu? 27. Iya. 27.000. 27.000 sama 39.000. Pupuknya 2 kilo reanya. Jadi sekarang Lur kita cek ini kita langsung Kalau di Pak Sugeng ditanya begitu bingung orangnya itu. Karena orangnya jarang ngitung-ngitung karena banyak toh. Nah, sekarang ini bibitnya ini Pak Untung pakai Nanda 88. Nanda 88 harganya 39.000. Habis pupuk 3 karung. 3 karung harga 9.000. 9.000 berarti tambah 27.000. Tambah pupuk ini 10.000, Pak. Pupuk apa itu? Urea. Urea cuma habis 1 bungkus. 2, Pak, 2 bungkus. Kan 1 bungkusnya 5.000. Oh gitu. Jadi habis 2. Itu satu bungkus itu 1 kilo. Iya. 1 kilonya 5.000 ya? 5.000. Oh, jadi ureanya ini habis 2 kilo ya, teman-teman. Jadi 10.000. Nah, itu hitung-hitung sekarang, Pak. Cuman ini saja? Iya. Enggak ada lain apa lagi. Tidak pakai yang lain-lainnya enggak ada, Pak. Nah, kalau Pak Untung ini tidak pakai yang seperti Pak Sugeng ya, ada antrakol dan sebagainya. Tapi alhamdulillah subur juga, Lur ya. Ya, bisa dilihat, Pak, ini sudah bagus. Jadi cuman pakai pupuk kandang terus dengan urea saja. Iya. Ini habisnya 76.000, Lur. Ini belum dipotong, tidak terhitung tenaganya ya. Tenaganya paling kan kerja sekesok gak sampai ya? Iya, sekesok lah, Pak. Nggak sampai. Pakai traktor toh, Pak. Paling nggak sampai 20 menit selesai. Ya, kita tambah pekerjanya aja, Lur. Kita tambah pekerjanya ya 100.000 aja. Ya, tambah 100.000. Ini mau hujan ini, Lur ini. Iya. Habis 176.000 ya modalnya, teman-teman. 176.000 untuk harga sekarang ini sudah dapat hujan, Lek. 1.500 kali 220-an ikat. Iya. Piro iku, Lek? 202 pek. Wah, iki angel iki. Ini hujan, teman-teman ya. Nah, kita 100 itu kan 100 itu kalau 100.500 kan 150. 150, Pak. Berarti 300 ini, Pak. 300.000. Itu loh. Aduh. Ada enggak, Pak? Masih ada kayaknya, Pak, sisanya. Masih. Daripada 70.000 tadi. Kan begitu. Hujan, teman-teman ya. Ya sama nanti kerja toh? Iya, nanti kerja, Pak. Aku tengok kayu. Aku tak ngayup aku. Jadi Pak Untung mau kerja, kita biarkan ya, teman-teman. Kita kalkulasi dulu. Itu tadi tenaga kerjanya saya kasih 100.000. Itu pun tidak sampai, teman-teman ya. Tidak sampai. Karena kalau di traktor dicangkul ini tidak sampai setengah hari nih. Tidak sampai setengah hari kalau dicangkul. Sementara orang nyangkul itu kalau setengah hari itu ya 50.000. Nah, pokoknya piro, Mang? Tak hitungi. Banyak yang tanya ya. Banyak yang tanya. Tadi itu modalnya Pak Untung bibitnya 39.000. 39.000 ditambah pupuk kandang 27.000 3 sak, ditambah urea 2 kilo 10.000. Tambah pekerjanya setengah hari aja 50.000. Nah, 126.000 ini dikurang 300.000. Masih 174.000. Jadi separuh, Lur ya harganya. Dapat keuntungan separuh ya.
Ini real ini. Ini kan kira anu Pak, artinya nggak terlalu jadi, kalau sampai jadi itu sampai 300 kok Pak kangkung. Oh begitu ya? Iya 327 sampai 300 gitu. Jadi ini terlalu bagus. menurut Pak Untung kurang bagus ya? Karena bibit, dari segi bibitnya itu kurang tumbuh Pak. Iya, Kurang kalau bagus. bibit kan yang agak bagus tuh Bika. Biasanya, nah, wong-wong gitu. 88. Pak biasanya sebenarnya kalau bagus Pak, bibit apapun mereknya di situ, ketika bagus ya bagus Pak. Nah, ini yang dari sampean ini bisa dilihat ini. Ini coba bisa dilihat sedikit ini. Baru saya ambil Pak satu bedeng. Udah nih. Kalau bibitnya memang mantap, mantap Pak. Gak apa-apa, hujan sedikit aja Pak. Sebentar baru lari. Nah, kalau bibitnya seperti ini Pak. Katanya Bang Gundul jos gandul. Piye. Ini bibit yang dari sampean. Oh, ini yang Bika ya? Iya, bukan. Anu. Apa namanya itu? Bintang nasi apa ya? Marco. Iya, merpati apa? Bintang nasi apa tadi mereknya? Jadi hujan Lur ya. Ini kemarin kan kita ada Bintang nasi apa namanya saya enggak tahu ini. enek apa? Ini kemarin bibit dari kita bagi-bagi ya, dari untuk program ketahanan pangan. Ini beda katanya dengan bibit yang ditanam Pak Untung. Bagus sekali bibitnya. Ini bagus sih, bagus ini ya. Tumbuhnya. Cara tumbuhnya Bibitnya tumbuhnya. rata ya, teman-teman. Rata. Ini habis berapa kilo sampai tanamin? 1 kilo Pak, baru 1 kilo. Oh, itu 1 kilo saja? Baru 1 kilo. 1 bedeng. Nah, teman-teman ini ya. Dengan kan luas Pak. Bedengannya Pak Untung ini 1,8 kalau tidak salah. 2 meteran Pak kalau ini. Hampir 2 meter ya, ya 1,8 lah. Kali sana 25 meter ya? Cukup 2 meter kayaknya ini Pak. Karena memang tengahnya kan saya berikan pepaya ini. Oh, ini bisa dilihat ini 2 meter Pak. Oh iya. 2 meter yang saya untuk berikan pepaya. Ini di Pak Untung ini hampir sama juga dengan Pak Sugeng dia. Bedengannya hampir 2 meter. Kali 25 enek. Panjang. Iya, kurang lebih. Ya, 25 ya. Kali 25 itu habis bibit 1 kilo Lur ya yang mau tanam. Jadi ukuran bedengan 2 meter kali 25. Ini berbeda 2 meter Pak. Nah, ini 2 Pak meter Untung 2 cuman meter. menghabiskan 1 kilo Lur. Nah, ini bayamnya kalau mau dilihat, lihat bayamnya, tumbuhan bayam. Tuh, Mantap nih. sekali tumbuhannya bayam loh. Ini bayamnya juga ini teman-teman. Ini bibit sendiri atau bagaimana? Enggak Pak. Beli juga? Enggak, beli juga. Jadi beliau juga sudah mulai nanam pepaya Lur ya. Dulu sudah pernah nanam Pak saya Pak. Gitu. Nah, California itu sudah orangnya sama saya. Oh, ternyata beliau Ini juga. pernah pepaya ini dulu. Oh, gitu ya. Jadi sekarang mulai nanam kembali ya pepayanya teman-teman. Ini hujan jadi kurang sip Lur, kameraku basah teman-teman ya. Ini mau tak tanam lombok Pak ini Pak. Jadi ini lahannya juga persiapan untuk tanaman lombok Lur ya. Bisa lihat tamburan lombok ya monggo. Ini tamburan lombok. Karena saya tidak pernah pakai polybag Bapak menumbuh lombok. Langsung tak sikat baik. Saya lihat beneran lombok juga loh Pak. Nggak apa-apa Pak. Tamburan lombok. Jadi Pak Untung ya hampir tiap hari ya. Bukan hampir, sudah tiap hari beliau ini bertaninya teman-teman ya. Ini hamburan lomboknya ini jadi tanpa di polybag lagi nanti. Begitu besar di sini langsung dipindah ya. Tidak perlu di polybag ya teman-teman. Enggak pengaruh. Ini jenis lombok apa iki? Baskara Pak. Baskara yang kayak dulu sana itu. Iya. Bukan Pak, lain lagi. Kecil Pak, lomboknya kecil panjang. Agak kecil agak panjang. Telur ya. Pokoknya tidak lari dari pupuk ini teman-teman. Hampir semuanya tanaman pakai ini. Iya. Nah ini kalau pupuk yang semacam ini kan Pak, pupuk semacam ini ditanam diberikan kepada apapun semakin tebal semakin bagus, karena ini yang ada sekam ini fungsi juga sekam ini Pak. Fungsinya itu untuk menahan busuk batang. Misalnya kalau kangkung lebih tebal lebih bagus, nggak akan ada yang busuk, bisa dipraktekkan itu. Bisa dipraktekkan. Tidak akan membusuk, lebih banyak memberikan, lebih bagus kangkung lebih maupun bagus ya? bayam. Lebih Nah, ini tebal. bisa dilihat di belakangnya ini juga. Nah itu kalau kita saya memberikan pupuk seperti itu sebalnya. Ini arang-arang bareng ya tumbuhnya ini. Enggak Pak, cukup kalau itu. Cukup ya. Cukup. 1 kilo juga. Ini 1 kilo juga. Iya.
Jadi Pak Untung satu bedeng 1 kilo lur. Loh, Yang ini sekarang pepaya Pak. Hmm. Kalau pepaya orang kan biasa di polybag. Ini saya ndak cabut tanam, bagusnya begini coba. Ya bisa dilihat nanti besarnya seperti apa. Ini bagusnya. Jadi Ini nanti pepaya kita lihat begini. perkembangan juga pepayanya lur ya. Nanti tetap kita akan ke sini sambil lihat tanaman kembangnya yang baru ditanam. Jadi Ini Pak kata saya Pak Letter mana aku iku ya. Ndi? Bibitnya 150. oh ini yo. Ya, ini Jadi cuma pepayanya segini aja. cuman ditanam begini aja ya teman-teman. Langsung dicabut ini Ya. tanpa di polybag ini. Nanti kalau ada bibitnya ini Pak. Kalau saya nanti tak kasih tahu bibit aku ada bibitnya. Nah ini jenis. Oh sampean beli juga bibitnya. Ya, ini bibit jenis bibitnya. Jadi bibitnya ini teman-teman ya. Iya. Yang California Raja Set. ditanam Pak Untung ini. California. Kamu beli kita ini. Raja Set. Mudah-mudahan Saya nanti pernah nanam Bapak dulu, mudah-mudahan Pak. nanti bisa seperti ini lur. Supaya Oh, bisa enggak sekali saya pernah nanam loh Pak, ini dari jalanan sana sampai di sana kan dulu pernah saya tanam. nanti kalau ada yang begini ini enak ini saya jalan ke sini langsung bisa petik ini teman-teman ini. Ini bibitnya. Jadi ini hujan ya Kita buang teman-teman. begitu saja saya enggak terlalu apa namanya ambil sulit kalau kemudian di polybag enggak pakai cabut-cabut ditanam. Karena orang tidak tahu. Langsung ditanam dan diambur saja begitu ya. Tanam aja bagus kok. Ini kelapanya ya sudah berbuah juga lur. Tak sampai Iya, cabut, oke. Pak. Ayo ya Pak. Tak induk-induk. Iya. Jadi untuk harga kangkung ya. Kalau kemarin Ibu Saudah itu 5.004. 5.004 ya, 45.000 sekarang Pak Untung di bawah sendiri 1.500 lor ya. Tapi itu pun masih tengkulak yang apa? Yang nerima di sana. Tadi sudah saya jelaskan, jelas clear. Yang nanya berapa penghasilannya, berapa dapatnya, habis biaya berapa, sudah jelas ya teman-teman ya. Pak Untung tadi mengeluarkan biaya untuk satu bedeng. Kalau Sambil kecilnya Pak, biasanya kangkung kan ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus, kalau lebih bagus itu sampai 300 sampai 27 paling tidak. pokoknya gambarannya seperti itulah. Yang nanya habis berapa biayanya satu bedeng ya. Sebenarnya di Pak Sugeng hampir sama. Tapi Pak Sugeng kayaknya lebih banyak lur. Karena pupuknya juga lebih Terlalu ini Pak. maksudnya untuk biaya kan pasti banyak Pak Sugeng. Iya ya toh? Iya. Nah, sampai cuman pakai urea. Nah, Pak Sugeng masih pakai yang lainnya. Saya enggak terlalu ini Pak. Intinya di sini kalau penanam apa ya menanam yang sifatnya jenis daun, intinya itu pupuk kandang itu sudah. Pupuk kandang ya. Pupuk kandangnya banyak, cukup Pak. Wah ini belum tinggi Pak memang ini Pak. Tapi untuk barengan kangkung itu. Terus bayamnya berapa sekarang? Kalau bayam kayaknya 2000-an sekarang Pak. 2000 mungkin satuan, satu bed. Satu ikan. Jadi pagi ini Pak Untung dapat ya 300 bawa pulang nanti lur ini lur, insya Allah orangnya. Kangkungnya saja sudah 150 lebih ya karena ada 8 ikatnya tadi yang belum dihitung. Terus bayamnya ini ambil sedapatnya. Dapatnya nanti nggak tahu berapa dapat berapa. Sesuai kemampuan. Karena beliau berangkat ini nanti jam-jam 11 ya. Iya, jam 11 setengah 11 Pak nanti. Tuh, gambarannya seperti itu teman-teman ya. Jelas ya. Biaya yang dikeluarkan untuk mengelola satu bedeng 1 kilo ya, 1 kilo. Bibitnya itu 39.000 tergantung bibit ya harganya. Ya. Kalau pakai yang Ada yang 42, ada yang 46, ada yang 45, ada 39, pokoknya tergantung bibitnya. Masalah pemupukan tadi itu intinya kembali kepada pupuk kandangnya Pak. Kalau mau ditambah itu lebih bagus. Pupuk kandang saja cukup, lebih bagus. Jadi pupuk kandang saja lur diperbanyak. Kalau misalnya 1 kilo bisa diberikan 4 karung, lebih bagus Pak. Bisa dites bisa. Jadi ngurangi biaya artinya artinya tidak perlu pupuk yang lain. Intinya yang penting pupuk kandang itu bagus untuk menekan biaya itu sudah bagus sekali. Sekali dikasih pupuk apapun tanpa diberikan pupuk kandang yang lebih tidak akan bagus Pak sayur. Iya.
Jadi intinya lur ya, pupuk kandangnya dipertebal saja. Bertebal. Kalau lebih bagus itu 1 kilo diberikan 4 Pak. 4 karung. 4 karung itu lebih bagus. Nah, itu tinggal hitung tadi. Kalau 9.000 kali 4 tinggal berapa itu kan. Tinggal itu saja. Itu pasti akan lebih bagus Pak hasilnya. Dan intinya yang paling pertama kalau kangkung itu harus ditimbun Pak. Jangan sampai tidak. Artinya menanam kangkung itu harus ditimbun. Jadi habis diambur langsung ditimbun, entah ditindes pakai traktor kembali atau disisir atau ditimbun pakai pupuk kandang itu ya. boleh. Enggak, Pak, artinya tanah juga. Ditimbun tanah juga. Tapi tanpa itu tumbuhan itu kurang maksimal itu loh. Ada yang malek kalau bahasa Jawanya. Enggak mau mancep semua, enggak mau masuk ke akarnya jadi tidak tumbuh. Nah, akarnya kering, Pak, gitu. Jadi kalau mau lebih bagus itu memang ditimbun, kangkung itu harus ditimbun. Bisa ditarik dengan sisir pakai traktor bisa. Bisa ditanak teman-teman itu bisa. Dan bisa juga ditimbun dengan alat manual seperti garuk lah itu bisa gitu. Intinya harus kalau seperti kacang tunggak seperti kangkung itu harus ditimbun. Kalau tidak ditimbun tidak normal Pak. Tidak normal. Jadi teman-teman ya, itu tadi ya sedikit penjelasan dari Pak Untung. Kita dapat apa tadi, biaya ya, tentang biaya yang paling utama tadi, berapa pengeluaran yang biaya yang dikeluarkan untuk menanam 1 kilo kangkung ya. Kalau di Pak Untung tadi ini jelas bibitnya memakai bibit Nanda, harganya Nanda 88 ya, harganya 39.000. Yang dari Sampan itu Shanghai Pak mereknya. Oh iya, harganya 39, terus pupuk kandangnya beliau menghabiskan 3 karung 27.000, dengan saya tambahkan harga kerjanya itu setengah hari 50.000 lur ya. Jadi keuntungannya ini masih separuh ya. Dapatnya ini versi kurang bagus, dapat sekitar 250-an ikat ya. Itu yang diambil sana sudah 208, masih panjang ya. Berarti ini perkiraan saya masih ada 230-an lebih ya, 232 lah atau 242 ya. Jadi kita kisaran 250 ikat kali 1.500 teman-teman. Jadi clear ya masalah biayanya ya. 205 ikat kali 1.500. Wah, dapatnya masih banyak lur, masih 375 ya. Nah, dikurang biaya-biaya tadi kayaknya 100 berapa tadi tuh? 100 dikurang 39.000, dikurang 27.000, dikurang 10.000, kurang 50.000, masih dapat 249 ya teman-teman. Berarti untungnya separuh lebih ya, hampir berapa persennya itu. Nah itu gambarannya ya. Ini yang kita gunakan partai kecil ya, karena ini 1 bedeng jadi enak hitungannya. Oke teman-teman ya, sampai di situ dulu, sampai di sini dulu videonya ya. Tetap jangan lupa dukung Info Desa Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita doakan Pak Untung selalu sehat selalu, dan selalu sehat selalu. Mudah-mudahan Pak Untung sehat selalu dan semoga rezekinya lancar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.